Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara, yang mana dalam hal ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baiklah, menginjak acara yang pertama yakni pembukaan, yang mana dalam hal ini akan saya buka sendiri. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Menginjak acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Zulfi Abdul Karim Nasution. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Pada malam hari ini kami menghimbau kepada kita semua sekaligus memberitahukan bahwa kami dari Polsek Tambah Hilir bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan juga TNI dan Polri telah meluncing atau menjadikan pilot project desa kita, Desa Rambah, termasuk Rambah Jaya ini sebagai desa Kampung Tangguh Nusantara, jaga kampung, yaitu kita ketahanan kita baik dalam Kamtibmas, perekonomian maupun adat istiadat dan agama, kita menjadikan contoh bagi desa-desa yang lain. Untuk itu, ulangi sekali juga untuk pencegahan dan penyebaran virus COVID-19.
Untuk itu kami mengajak kita semua untuk dapat bekerja sama dalam menjaga Kamtibmas, dalam melestarikan budaya, melestarikan agama kita, sekaligus ketahanan perekonomian kita. Ini itu yang bisa saya sebutkan. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek atas sambutannya. Meja acara yang selanjutnya yakni sambutan atau yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Simpang SKPD, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rusdi Lubis. Kepada beliau kami persilahkan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Kita Bapak Ibu mungkin belum saling mengenal dan belum mengenal sosok Kiai Haji Muhammad Syauqi ini. Tapi saya yakin tak ada satu orang pun di antara kita yang tak kenal dengan almarhumah ayahanda beliau. Beliau adalah putra dari Kiai Haji almarhum Kiai Haji Jaunuddin MZ, dan saya rasa satu orang pun tak ada yang tak kenal di antara kita ini, kecuali anak-anak kita lah, Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek Rambah Hilir. Alhamdulillah Bapak Kapolsek kita ini senantiasa mau hadir dan menjenguk kita di masjid tercinta ini, dan selalu mengajukan dukungan untuk apapun kegiatan yang kita lakukan dan selenggarakan di masjid kita ini. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik budi pula, mari sama-sama kita dukung kinerja kepolisian Polsek Rambah Hilir untuk menjaga virus dan mencegah virus tersebarnya virus COVID Corona ini di jajaran Polsek Rambah Hilir. Mudah-mudahan dengan acara yang kita tajak ini, jauh-jauhlah virus itu dari kampung kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan diangkat Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita tercinta ini, Indonesia Raya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti Pak, kalau melihat antusias remaja kita yang baru ini kami dibentuk selama BKN, alhamdulillah dari anak-anak muda kita dari SMP ini Pak, SMP sampai SMA kemarin berkumpul dan menjadikan remaja kita ini membentuk remaja baru. Alhamdulillah sudah mampu sanggup menyelenggarakan keagamaan tabligh akbar sebesar ini. Mudah-mudahan panjang-panjang umurlah mereka, senantiasa diberikan ide pemikiran bagaimana nanti untuk memakmurkan masjid kita ini dan menaikkan tingkat moral yang tinggi di tengah-tengah kaula muda kita di Simpang SKPD ini. Di sini kami dari Yayasan Kita Peduli Berbagi yang bekerja sama dengan Masjid Raya Nurul Hikmah untuk menyelenggarakan tabligh akbar yang alhamdulillah kita mengundang anak dari legendaris kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Beliau merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah beliau telah berada bersama-sama kita mulai dari hari Kamis sampai saat ini. Dalam kesempatan berbahagia pada malam hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berisi tentang kebahagiaan. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'il muslim," bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Islam ini mau bahagia. Pertanyaan saya simpel, kita semua yang hadir malam hari ini mau bahagia apa enggak? Pasti mau jawabannya Pak.
Kenapa rupanya? Karena doa yang selalu kita lantunkan minimal habis sholat apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia kita harus punya 4 perkara. Ya Bu? Bu, berapa perkara? 4 apa? 4 perkara apa? Pertama, kalau kita di sini mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Enggak apa-apa Pak, punya rumah bagus besar, bahagia apa enggak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya Bu? Ternyata Pak, rumah kita adanya di hati kita loh Pak. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul apa betul? Ayo kita lihat, berapa banyak kita punya kawan yang tinggal di perumahan-perumahan mewah, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit gak betah di rumah. Suami kerja, istri arisan, anak jalan-jalan. Ya, tapi kita tengoklah tetangga-tetangga kita, rumah ngontrak, masuk golongan makmur, rumah saja sama sumur. Tapi karena saudara-saudara kita itu punya hati yang luas, besar rasanya itu rumah Pak. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih ada yang mengaji Al-Quran. Di rumah masih ada yang mendirikan sholat sunnah berjamaah. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Besar rasanya itu rumah. Betul? Ini yang celaka apa? Sudah rumah sempit, hati kecil. Kiamat namanya Pak. Itu terkena 2 penyakit Bu. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu kalau orang kena 2 penyakit tersebut, insya Allah yang namanya gemuk jauh Bu. Bener-bener saya bicara ini. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah seneng. Suami pulang kerja capek-capek, nyampe rumah istri laporan, bang tetangga kita baru ganti TV, meriang Pak. Nggak diapa-apain, meriang aja itu suami. Dibawalah kita ke rumah sakit, sampai rumah sakit dapat SMS temennya ganti motor, diimpus. Baru mau masuk jarum impusan dapat kabar tetangganya beli mobil, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya Pak. Loh kan kematian itu sesuatu yang pasti. Caranya saja bagaimana? Lebih baik kita mati dalam keadaan ibadah daripada mati dalam keadaan maksiat. Ya, saya ulang. Lebih baik kita mati dalam keadaan ibadah daripada mati dalam keadaan maksiat. Soki, iya Bu, saya takut mati Soki. Jangan hidup Pak. Saya takut hidup Soki, mati aja Bu. Muslim yang baik berani hidup, nggak boleh takut mati. Kenapa? Kalau memang sudah terlalu berani mati pun, kalau belum waktunya mati nggak akan mati Pak. Sukses, kita peduli berbagi.